Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Allah kita bersyukur dan ucapan alhamdulillah. Kepada Rasulullah kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul santai pada rohani Ramadan sore ini, orang-orang yang dirindukan surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan diterima dari Ibnu Abbas. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ta'alil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang yang membaca Al-Quran dirindukan oleh surga? Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Ketika orang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tahu makna, tahu arti, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, tentu nilainya dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu surga. Bahkan ketika kita membacanya saja, 1 huruf saja kita baca, itu dinilai 10 kebaikan. Apalagi kalau kita selembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, yang bisa kita lakukan, berapa kebaikan yang kita dapat. Bahkan kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kamu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Quran akan menjadi penolong kita kalau kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Golongan yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Ketika kita berbicara, kita jaga lisan, kita jaga ucapan, sehingga yang kita keluarkan bahasa-bahasa yang menyenangkan orang lain. Ketika kita akan mengucapkan sesuatu bahasa yang akan menyakitkan orang lain, maka lebih baik tidak jadi, kita tahan. Rasulullah ingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Jadi orang yang menjaga lisan itu adalah sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kelompok yang ketiga adalah wamut imil ji'an, orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan. Kita ditentukan oleh Allah berbeda-beda, ada yang finansialnya lebih, ada yang sedang, ada yang mungkin kekurangan. Maka orang-orang yang diberikan kelebihan berupa makanan, berupa finansial, kita dituntut untuk berbagi, peduli dengan lingkungan. Karena orang yang kaya raya dia kekenyangan makan sehingga dia bisa tidur enak, tidak digolongkan beriman kalau dia tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan tetangga. Kata Rasulullah, laisal mu'min man bata sya'ban wa jarhu jai'un. Tidak tergolong orang yang beriman, orang yang makan, orang yang tidurnya kenyang, orang yang tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Artinya apa? Kita tidak tergolong orang yang beriman kalau kita tidak peduli dengan orang lain, sekalipun kita mengaku orang yang beriman. Padahal kita punya kelebihan harta, punya kelebihan makanan, bahkan kadang-kadang makanan itu terbuang. Daripada dibuang, bagus kita sama-sama berbagi supaya orang lain bisa merasakan. Kemudian golongan yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini akan sangat dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena pahala orang yang berpuasa itu sangat luar biasa. Bahkan kalau dia puasanya karena iman, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuahkan hasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu orang-orang yang bertakwa akan dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan betul-betul karena Allah, dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu introspeksi.
Jangan-jangan puasa kita hanya sekedar mendapat lapar dan haus. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus di siang hari, alangkah ruginya kita. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita jaga dengan baik puasa ini. Jangan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat nilai pahala di sisi Allah kecuali dia mendapat lapar dan haus. Kalau ini terjadi, alangkah ruginya. Maka orang yang seperti ini belum tentu dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan diantaranya amalan-amalan yang dirindukan oleh surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.